Sunrider. Iya. Oh, oke, sebentar, Oh Pak. iya iya iya. Wah, luar biasa nih. Saya diajak Pak Ismet kalau nggak salah yang grupnya Aussie ini satu atau dua kali gitu. Tapi telat telat dia kasih taunya udah 1 jam berjalan. Saya baru ikutan. Wah, ini seru nih. Saya bilang Pak Ismet, saya ini baru Oke. mulai, baru kenal gitu ya. Masih belajar banyak gitu ya. Sambil ngerasain produknya. Tapi saya butuh juga nih teman-teman yang eh, seru gitu ya. Supaya geraknya tuh kalau sendirian bingung gitu. Ya. Pak Ya, Regi tinggal Ya. di mana kalau boleh tahu? Saya sekarang di Bekasi, Pak. Di Bekasi Barat, Oh, kasih. Sumarekon Bekasi. Oh Dulu iya. saya sempat tinggal di Green Garden juga, Oke. Green Garden juga ya. Green Garden dekat sama tetangga Taman Ratu. Taman Ratu. Kalau kalau Sumarekon dekat dengan saya. Saya juga di Bekasi Barat. Oh, Pak Yulius di mana? Loh. Saya di Gria Bintara Indah. Oh iya ya nggak jauh. Tidak jauh. Samping exit tol Jor yang di Cakung, stasiun Cakung. Oh iya 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 iya. Geraha Bintara. Oh, Ya. kalau Tapi ke kita gereja sangat pagi-pagi beruntung saya kadang karena kelewat situ. oke, silakan mampir. Dan ini kita sedang kebetulan ada di posisi di kantor One More di Kelapa Gading. Oh iya saya belum saya pernah ke sana juga tuh, baru sekali. Oh, baik. Heeh. Oke, dan kita Ya, teman-teman monggo. semua ya, ini senang sekali karena upline kita tercinta Pak Ismet baru saja mungkin juga istirahatnya belum cukup karena hampir beberapa hari perjalanan panjang dari lumayan. Antalya ke Istanbul, Istanbul ke Jakarta itu total mungkin hampir kalau perjalanan efektif saja mungkin lebih dari 15 jam. Iya, Lama Tapi iya, iya. sekali pasti itu, Turki itu. Ya, nah, Jet lag. lumayan. Saya berangkat dari sana itu jam 8 malam kemarin mm-mm. dan tiba jam 8 juga waktu Jakarta. 24 jam. Iya, Iya, lumayan perjalanan Wow. yang cukup melelahkan dan panjang sekali. Karena saya iya. harus dari Antalya pakai pesawat sekitar hampir 2 jam kurang. Sampai di Istanbul, saya 3 jam dulu di Istanbul di bandara. Lalu berangkat Mm-mm. lagi jam 2 pagi dengan Jam 2 pagi, Turkish Airlines 12 jam, 13 jam langsung direct Jakarta Indonesia. direct itu kan sampai direct flight itu ya. Ya, Ya. jadi tidak mampir-mampir. Jadi kami 13 jam di pesawat terus. Wow. Wah, Lumayan pegel. pegal ya. Dan tapi kita membaca auranya betapa Pak Ismet itu Iya. dihargai karena leadership beliau di Eropa. Sekarang kelasnya sudah kelas Eropa, bukan hanya kelas Indonesia. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Dan Alhamdulillah. kami Saya bersyukur mau cerita sekali. sedikit ya buat semuanya nih Pak Julius. Silakan, Ya, Om Ismet. ya. Jadi waktu saya di sana, saya bertemu dengan beberapa leader-leader dari beberapa negara. Ada Jerman, ada Rumania, ada Italia. Pokoknya banyak lah ya. Uzbekistan, Azerbaijan, Iran dan sebagainya. Dan rata-rata mereka ini adalah bukan cuma hanya seorang mantan leader, tapi mereka ini adalah pengusaha, mereka Hmm, orang-orang profesional, mereka dokter, mereka ada yang peneliti apa, mereka juga seperti ada Bu Ana dari Rumania, dia Italia, dia seorang pengusaha transportasi, jadi kayaknya dia yang punya pesawat-pesawat private jet, dia yang private punya, jet. dan Hmm, ada Antonio yang seorang pilot private jet, ya. Dia juga, dan mereka bilang sama saya bahwa ini real business. Artinya real business yang bisa, kenapa kami tertarik? Kami kalau bicara uang, kami cukup. Bahkan mungkin lebih. Saya ngelihat, ya dari tampilannya saja sudah beda. Ya orang yang berduit memang beda. Secara pakaian saya lihat dari atas sampai kaki itu semuanya branded semua ya. Dan hmm. dia bilang, ini yang saya tidak temukan di bisnis saya. Artinya, you Mr. Ismet, saya interest. Dan you menginspirasi buat kami. Kami punya uang banyak, kami punya usaha, kami kerja dan kami dibayar tinggi, tapi kami tidak memiliki waktu seperti Anda, kata dia. Iya, itu dia. Saya Waktu. tidak bisa memiliki waktu seperti Anda, dan saya tidak bisa berbagi seperti Anda. Dan penghargaannya
luar biasa. Saya terinspirasi. Artinya, you dikenal banyak orang. You dilihat banyak orang dari berbagai negara di One More ini yang datang kepada you, dan mereka sangat interest sekali dengan you. Dan kami sangat terinspirasi. Oleh sebab itu kami mau menjalankan bisnis ini. Dan kami mau mengeluarkan duit berapapun, kata dia, berapapun kami mau mengeluarkan duit karena kami menganggap ini adalah profesional. Jadi intinya di luar negeri, bisnis seperti ini atau profesi seperti ini mereka anggap profesi profesional seperti layaknya bisnis-bisnis yang lain gitu. Jadi mereka tidak main-main terhadap bisnis ini, artinya mereka berani membuang duit berapapun untuk mereka bisa dihargai, mereka bisa punya banyak waktu, mereka juga bisa punya banyak uang, dan mereka benar-benar serius. Dan pada saat saya berbicara, mereka tuh benar-benar belajar. Mereka menulis apa yang saya katakan dan lain sebagainya, dan mereka bilang, wow, kami belajar banyak sekali dengan Pak Ismet. Padahal saya pikir apa yang saya katakan itu ya Pak Julius ya, kalau di Indonesia ya sering saya omongin kayak learn, do, dan teach dan lain sebagainya. Itu kan hal yang biasa ya Pak Julius. Buat kita itu biasa. Tapi buat mereka bilang, wow ini rahasianya, you bisa sukses seperti ini. Saya mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Jadi ya alangkah sayangnya orang Indonesia ini menganggap multi level ini sebagai profesi yang mungkin dikatakan orang adalah pekerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran, dan diikuti oleh orang Indonesia dari level-level bawah. Tapi di sana level-levelnya orang-orang atas semua. Level mereka orang atas semua dan orang-orang berduit semua, Pak. Orang profesional semua. Dan itu yang luar biasa sekali. Saya bilang seharusnya saya yang harus belajar dengan Anda. Nah, jadi mereka sampai bilang, oke, Mr. Ismet, saya akan meminta One More untuk you harus datang ke negara kami, you harus berbicara dengan orang-orang kami. Ada yang minta ke Italia, ada yang minta ke Rumania, ada yang minta ke kemarin dari dia bukan Cina tapi Mongolia pun juga meminta saya. Ada Uzbekistan juga, Azerbaijan juga, ada Iran juga. Jadi Bulgaria juga meminta saya. Jadi wow, luar biasa, dahsyat Pak Julius dan teman-teman semuanya, Pak Herman, Pak Limin, Pak Regi. Jadi saya pikir ini alangkah beruntungnya kita mengenal bisnis One More, karena kita akan bertemu dengan banyak orang-orang profesional di Eropa. Ini bukan, kalau anak muda bilang, ini bukan yang kaleng-kalengan yang ya sekedar bisnis-bisnis ece-ece yang ada di Indonesia. Ini udah skalanya skala internasional. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, Pak Julius, oke, hari ini kita sharing-sharing ya. Apa kira-kira yang ingin di-sharing? Mic-nya mati Pak Julius. Mic-nya Pak Julius. Pak Julius, mic-nya mati. Oke, halo, ya, sorry. Oke. Terima kasih sharingnya Pak Ismet. Ya. Ini betul-betul buat kami semakin membuat yakin bahwa One More ini kelas internasional betul. Ya, Ibarat ya. kita ini Sangat, kalau sangat, mobil, sangat Pak. Sangat banget internasional. kalau jualan mobil itu ibarat mungkin Mercy atau Bugatti yang dimanapun market diterima. Kalau Betul. kita jual Mercy kan di seluruh negara nerima itu. Kelasnya Ya, di sana. Nah, ya. kita sangat bangga kalau kita menjual produk berkualitas premium. Nah, dengan Betul. keyakinan diri juga premium, apalagi Om Ismet ini menjadi salah satu kiblat leader yang inspirasinya bukan hanya untuk kalangan Asia, tapi produk Eropa dibawa oleh orang Asia, sama orang-orang Eropa juga dikagumi gitu, karena leadership beliau. Ini yang kami sangat belajar, dan Pak Alimin, kalau boleh saya kenalkan, sama Pak Herman ini sudah terbiasa berniaga dengan produk-produk kualitas Eropa, kualitas Amerika. Dan Ya, kalau saya dengar seperti ada Pak Arifin yang seorang Shinsei di Batam, kalau beli produk itu 100 juta, 200 sampai 300 juta itu istilahnya ya suatu hal yang biasa. Karena ya, memang sudah biasa membeli barang-barang yang kelas premium lah. ya, Nah, ada ya. kabar baik juga, ada Pak Rusli, mungkin bisa dikenalkan sendiri oleh Pak Alimin.
Pak Alimin, silakan Pak Alimin. Pak Rusli ini yang tadi rencana mau membuka juga di Singapura. Cuman saya Oke. undang mereka karena masih aktif di perusahaan pabrik kertas. Itu beliau sebagai seorang direktur. Ya, Mungkin kameranya Jadi- Pak Julius agak sedikit digeser. Ya, karena suaranya dua, boleh di sini aja, pakai satu aja. Karena dua device jadi ini, jadi kacau. ya. Ada Dimatikan, ada ikonnya. Tolong dimatikan yang situ. Please. Agak itu, Ya, agak gemak ya. Pak. Mungkin karena dua-duanya nyala. Ya, jadi suaranya kacau ya. Harus dikeluarkan, keluar. Please, harus keluar. Oke, aman. Sekarang boleh. Aman ya. Silakan bicara di sini. Iya, Pak. Jadi ini Mungkin kita wajahnya lihat agak ini. geser Pak, nggak kelihatan. Ya, kelihatan ini. Ya. Ya, ini kita baru gabung 1 minggu lah ya. Jadi banyak yang perlu kita belajar karena saya lihat Pak Julius, lihat Pak Ismet itu memang hebat ya, dari Terima banyak kasih pengalaman. Pak. Nah, dan saya lihat ya attitude-nya luar biasa baiknya gitu ya. Nah, kemudian kita kasih tahu dengan teman-teman, mereka juga kalau ngomong kasarnya mereka itu ikan paus dalam MLM lah Pak, gitu loh. Ya, Jadi kita mau kenalkan peluangnya, bisnisnya sedikit gitu. Jadi mereka baca-baca, banyak dengar, kita banyak kirim, mereka juga tertarik lah ibaratnya. Jadi saya cerita sedikit ke mereka ini karena mereka udah biasa ikut yang macam-macam. Mereka merasa awalnya merasa ya sama aja, tapi untung ada masukan dari Pak Ismet waktu itu katanya wah itu Hongkong kayaknya pasaran Cina gede katanya. ya. Nah, jadi itu terinspirasi. Jadi saya juga cerita mereka, wah ini kalian udah banyak pakar-pakarnya ibaratnya pengalaman terutama di Once More itu kayaknya di sana belum ada, masih ada peluang besar. Mungkin di Betul. Taiwan, di Singapura, ya di Cina, di Hong Kong lah ibaratnya terutama itulah yang difokuskan. Anda kan sudah banyak teman, banyak pengalaman di sana. Nah, kalau Once More memang meyakinkan dan bisa bekerja sama, apa salahnya Anda bisa buka ke sana kan? Iya, Ya. mereka langsung terpikir, iya betul. Tapi ya kita kan perlu waktu belajar dulu. Nah, makanya Ya. saya tiap hari kejar terus sama Pak Julius gitu loh. Ya. Maksudnya mau tahu lebih banyak supaya informasinya membantu mereka gitu loh. Ya. Kalau mereka merasa, oh produknya oke, marketing plan-nya oke, dukungan dari kantor oke, saya rasa mereka tidak akan menolak gitu loh Pak. Siap. Nah, apalagi kalau ya upline mentor kita benar-benar masih mendukung lagi, wah saya rasa tidak ada kata untuk menyerah lagi lah. Pasti mereka mau. Ini saya udah kantongin ada 3-4 orang yang orang-orang hebat gitu loh. Cuma ya Oke. memang butuh waktu. Kalau kita yakin, mudah-mudahan ya dalam sebulan itu mereka udah baca benar ini ya bulan depan mereka langsung udah gerak sampai ke luar negeri. Saya harapnya begitu Pak. Iya. Saya dengar ada yang ke Inggris juga ya Pak ya. Sementara hari ini ada downline saya sudah yang kemarin udah member Pak Ameng, dia udah pulang Medan, sudah mulai gerak coba-coba gitu loh Pak. Iya. Nanti tanggal 26 Pak Rusli SH itu juga dia mau gerak ke Medan, kebetulan mau cengbeng lah gitu kan. Ya. Nah, jadi saya udah cerita mereka kalau Anda cepat-cepat belajar, udah tahu ya nanti di Medan mereka itu basicnya di Medan 80% temannya banyak di sana Pak gitu loh. Oke. Nah, saya Luar bilang nggak biasa. apa-apa kalau kurang jelas atau butuh bantuan langsung kontak Pak Julius atau kontak Pak Ismet. Saya rasa Ya, mereka pasti dukung kita. Oh iya nanti kita makanya kita mau belajar banyak gitu loh Pak. Siap. Terima kasih Pak Limin. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya kalau mereka yakin dengan marketing, dengan manajemen, dengan upline, wah saya rasa mereka bergerak itu benar-benar cepatlah gitu loh Pak. Siap. Nah, sekarang Pak Limin sudah ada di kantor nih, nanti bisa ngobrol diantar sama Pak Julius. Kalau Pak siapa Mr. Igit ada nggak di kantor ini? Ya, nanti ya. Ini sudah janjian dengan Mr.
dikit, mungkin karena beliau ada meeting di luar, Ya, mungkin sekitar jam 3:30, 4 nanti saya coba kontak lagi. Oke, nanti bisa ngobrol dengan Mr. Higit. Mudah-mudahan Ya. ketemu dengan beliau. Nanggung ya. sudah sampai Jadi di kita kantor. udah cerita juga itu Pak Arifin terutama dia sinseng gitu. Jadi tamunya, pasiennya banyak dari seluruh Indonesia sama luar negeri juga banyak yang datang ke dia. Pak Arifin itu yang di ini upline yang di Batam. Ya, downline Oke. saya yang di Batam. Kemarin dia begitu dapat barang, dia langsung coba sama pasiennya dan dia yakin 2 hari kemudian langsung beli lagi yang bronze. Jadi dia udah coba, wah kalau ini oke, ya mudah-mudahan Sudah 2 kali bronze berarti. ya udah 2 kali bronze gitu loh. Dia bronze, dia punya itu drop bronze juga. Jadi dia bilang, ya ini saya hanya tahap belajar. Nanti kalau udah yakin, ya ini pasien saya banyak, jadi saya bisa ambil banyak gitu loh Pak. Oke. Luar biasa. Ya, itu akan tambahan satu lagi. Kalau yang Pak Rusli SH yang sudah aktivasi juga, tapi memang baru mungkin hari ini saya aktivasi, saya belanjakan. Beliau ini wakil dari Walubi, Dari Ya. mana, Pak? Walubi itu agama Buddhis itu. Oh, oke. Beliau wakilnya dari Bu Hartarti Murdaya yang punya PRJ, punya Birka, ya hampir 50 perusahaan kalau Bu Hartarti. Dan nanti kalau Rusli ini sudah belanja produknya, sudah pakai, dan beliau sangat rendah hati dan ingin belajar, cuma belum sempat ketemu. Nanti pengen saya sudah identifikasi Om Ismet, pengen minta bantuan Ismet untuk saya kenalkan dengan beliau. Boleh. Dengan senang hati Pak Julius. Ya. Beliau ini yang hari ini mendaftarkan kakaknya yang sedang di Indonesia tapi tinggalnya di Inggris. Oh. Lalu ibunya itu tinggal di Kanada. Wow. Ya. Sangat ingin membawa bisnis ini juga ke teman-temannya, karena Pak Rusli ini beliau bekerja di perusahaan itu ya. Dulu Indo Rayon itu perusahaan dari Sinar. Ya, bukan di Sinarmas, itu konglomerat Medan gitu. Oke. Jadi kerja di Indo Rayon sekarang berubah jadi PT PPL gitu, saya lupa singkatannya. Tapi koleganya juga banyak di Taiwan dan di Singapura. Dan tadi pagi dan pribadi dengan saya sangat ingin untuk bisa juga segera, pokoknya Pak Julius, saya semangat 45 ini kalau membawa produk yang bisa membantu banyak orang itu lepas dari penderitaan, karena orang Buddhis kan sangat menjunjung tinggi keberkahan seperti itu. Ya. Itu semangat beliau. Hari ini saya ajak tapi belum bisa. Nah, ini ada juga Bapak Tio Beng, ini kakaknya dari kakak kandung. Nah, boleh dikenalkan? Beliau di kandung, Surabaya. Ya, Surabaya. Sudah anggota juga. Ya. Ini Pak Tio Beng ini tinggal di Tio Bingkiat, itu tinggal di Surabaya. Kakak kandungnya Pak Alimin, beliau seorang pendeta Buddhis. Dan juga sudah sudah saya kirimkan barangnya, sedang proses. Beliau tinggal di Surabaya. Nah, mohon petunjuk upline nih, hingga nanti bisa kolaborasi juga dengan Pak Regi dan teman-teman. Terima kasih upline. Oke, baik. Saya bersyukur sekali bisa berkenalan dengan Anda semuanya. Salam kenal juga Pak Tio, Pak Alimin, Pak Herman, ya Pak Regi. Kalau Pak Julius sudah kenal lama kita. Jadi saya berharap di sini, mari kita bersama-sama, selain kita juga untuk merubah kehidupan kita di sini juga bisa menjadi berkat untuk membantu orang lain. Berkat dalam membantu mereka secara fisik, mereka sehat secara jasmani, namun mereka juga kita bantu bisa sehat secara finansialnya. Dan tadi saya sudah ceritakan bahwa kalau di Eropa memang ini salah satu profesi yang memang bisa dikatakan sama seperti profesi sebagai seorang artis atau profesi sebagai seorang apa dan lain sebagainya. Ini mereka sangat profesional sekali ya. Jadi berbeda dengan memang mindset daripada di Indonesia yang menganggap bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis orang-orang bawahan, orang-orang kecil gitu. Tapi kalau mereka di sana
mereka orang-orang atas yang memang mereka harus serius dan belajar, dan mereka sangat sangat antusias dengan mereka benar-benar duduk dan belajar. Mereka tidak main-main gitu. Ya, walaupun secara kehidupan mereka memang sudah cukup bagus, tapi ada hal yang mereka katakan bahwa mereka tidak mendapatkan di dalam bisnis mereka soal hal-hal semacam ini. Bertemu dengan banyak orang, berkenalan dengan banyak orang dari berbagai negara, terus bisa berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi berkat, sehingga bisa membantu banyak orang punya kehidupan yang sama seperti mereka-mereka. Mereka itu maksudnya para leader-leader. Nah, ini yang mungkin tugas kita di Indonesia ini memang harus merubah mindset bahwa bisnis network adalah bisnis profesional juga gitu, yang bukan hanya diikutin oleh orang-orang bawah. Nah, sayangnya di Indonesia, orang-orang yang mengikuti bisnis seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang kehidupannya susah dan tidak punya pilihan, ya, sehingga mereka mencoba untuk masuk dalam bisnis ini. Namun mereka pun juga tidak melakukan secara profesional dan tidak mau belajar. Nah, ini yang salah mindsetnya. Jadi saya berharap ya Pak Julius ya, mari kita kemas dan kita edukasikan bahwa ini bisnis profesional, ini bisnis skala internasional. Anda kalau benar-benar Anda ingin menjadi seorang profesional network builder yang profesional, ya Anda harus benar-benar juga harus bersikap profesional. Anda harus benar-benar juga belajar secara profesional, mendalaminya, dan menjalankan secara profesional. Ini yang ingin saya sekali sampaikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, siap, Aplen. Oke, mungkin Pak Regi atau Pak Hirman mau menyampaikan sesuatu, terutama, oh ya, kabar gembira, Pak Alimin ini mestinya di minggu ini break rookie, Aplen. Oh, ya. Cepat sekali, baru beberapa hari yang lalu kita berkenalan, sudah langsung mau break rookie. Ya, Jadi ini berkat dukungan dari Pak Julius itu, Pak. Kedengaran. Ini berkat dukungan Pak Julius. Jadi pagi, siang, malam saya telepon, WA, tanya beliau terus. Jadi nggak bosan-bosan, beliau juga mau bantu gitu, Pak. Ya, jadi ini juga saya mau kasih masukan ya. Saya tanya sama mereka kalau jadi rookie butuh berapa lama? Mereka bilang, jadi rookie mereka tidak sampai 1 hari, Pak. Oh, luar biasa. Sehari mereka sudah jadi rookie. Kenapa? Mereka masuk di One More, mereka tanya, mereka pelajari. Kalau seandainya saya masuk basic berapa, masuk ini berapa, bronze berapa, gold berapa, silver berapa. Kalau apa manfaatnya, apa benefitnya ketika saya masuk basic, saya masuk ini bla 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 dan sebagainya. Nah, mereka menjelaskan bahwa karena ini bisnis, Anda kalau menginginkan penghasilan besar, Anda ingin nilai persentase income Anda juga besar, ya Anda harus paket gold. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang mereka 1 hari pun, 1 jam, 2 jam pun langsung mereka jadi rookie. Jadi ketika mereka masuk dengan mereka mengeluarkan uang, mereka tidak tanggung-tanggung. Oke, saya akan memilih menjadi gold. Mereka masuk menjadi gold dan mereka menelpon teman-teman mereka juga yang profesional, pengusaha dan sebagainya. Akhirnya teman-teman mereka pun juga masuk juga gold juga. Jadi mereka dalam kurun waktu hanya 1 jam 2 jam mereka sudah jadi rookie. Nah, namun permasalahan mereka adalah untuk menuju menjadi seorang master, pemaster. Nah, ini mereka cukup lama. Kenapa? Nah, karena mereka adalah orang-orang baru yang mereka belum paham tentang pola. Nah, kemarin saya ngomongin soal pola. Bisnis ini kita punya 3 pola. Kalau Anda paham pola ini dan Anda melakukan, mudah-mudahan Anda akan sukses. Polanya simple. Ya. Learn, do, teach. Belajar, lakukan, dan ajarkan. Saya ulangi lagi, belajar, lakukan, dan ajarkan. Saya ulangi berulang-ulang. Dan mereka bilang, it's good. Oke, saya baru menemukan rahasianya, kata dia. Jadi mereka untuk merekrut orang dengan gold itu, ya, bapak-bapak sekalian, itu tidak susah. Mereka masuk, ya, mereka tidak susah masuk, sehingga mereka langsung memilih menjadi gold. Nggak seperti orang kita yang basic berapa sih? Aduh mahal basic. Inilah, itulah, berbagai macam alasan. Nah, itulah saya bilang mindset orang kita ini adalah ini bukan profesi profesional gitu. Tapi kalau mereka, ya kalau namanya bisnis profesional, ya dia berani menginvestasikan uangnya untuk dia pingin kalau bisa income-nya kalau
dapat ya yang besar, bukan yang kecil-kecil aja. Jadi ya itu Pak, perbedaannya adalah mereka ini masuk dengan mudahnya menjadi gold, tapi ketika mereka dalam perjalanan mereka menjalankan, mereka belum banyak yang begitu paham dan tahu tentang bisnis network. Ya, jadi mereka harus mempelajari. Nah, setelah saya bicara itu baru mereka terbuka. Oh, begitu ya. Belajar, lakukan, dan ajarkan. Nah, di kita, karena tadi saya bilang yang masuk di One More ini adalah orang-orang yang notabene-nya adalah menengah ke bawah. Bahkan mungkin banyak orang-orang, mohon maaf, saya bisa katakan orang-orang yang tidak punya. Jadi memang mereka bermain dari ya apa yang ada, jualan per lembar dulu, dari per lembar mereka masuk basic dulu, dari basic mereka ada duit tabung-tabung, naik ke bronze, baru naik lagi. Ini kalau mereka di sana langsung, peng, oke, saya gold. Tapi apa yang harus saya lakukan? Jadi itu perbandingannya antara orang kita dengan orang sana. Gitu kurang lebih Pak Julius. Oke. Terima kasih Om Ismet. Saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang sebenarnya bergerak atau ada di grupnya Pak Alimin. Grup Pak Alimin, grup Pak Hirman ini adalah orang-orang yang sebenarnya satu, punya jiwa kedermawanan. Sikap mau berbagi, sikap mau menolong itu di kalangan komunitasnya Pak Alimin sangat besar. Bahkan seperti Pak Rusli, betul mungkin seperti Pak Ismet sampaikan, itu adalah kalangan yang kalau bicara soal finansial itu sebenarnya sudah tidak kurang. Rumah 3 dan juga dulu sebagai profesional konsultan yang luar biasa, tetapi dorongan untuk membantu orang lain lebih banyak itu yang juga menjadi semangat utama beliau. Soal duit nomor 2, artinya bahkan ketika membantu itu juga keluar uang, buat mereka itu apa ya, satu kerelaan lah, rela untuk membantu. Kepuasan, kebahagiaannya apabila bisa membantu orang lain, baik secara melepaskan penderitaan dari secara fisik maupun secara finansial. Dan ketika saya sampaikan spiritnya itu sama dengan semangatnya Mr. Mustafa Erdil, saya sampaikan bahwa ketika kemarin ada meeting di Mercury itu kurang lebih mengatakan, teman-teman Indonesia, saya ini bagaimanapun juga hanya punya 2 tangan, 2 kaki, 2 tangan. Butuh kaki dan tangan Anda untuk membawa kabar gembira ini untuk semakin banyak orang di Indonesia, dan bahkan dari Indonesia akan meluas sampai mungkin Taiwan, sampai Singapura, sampai Australia, Hong Kong. Nah, ini kelihatannya disambut baik oleh Pak Ruslitan. Beliau sangat semangat, hanya saja kami masih punya keterbatasan untuk meyakinkan beliau bahwa memang produk ini kelas Eropa, mereka masih menunggu nanti produknya dipakai dulu, kalau itu betul-betul mantap, baru mereka itu pasti mengeluarkan uang untuk berbisnis tapi sekaligus berderma, atau dibalik, berderma sekaligus berbisnis. Itu sangat rela mereka. Dan nanti kami sangat membutuhkan bantuan dan juga dari upline Om Ismet untuk meyakinkan mereka betapa kita dengan One ini bisa membantu lebih banyak orang, lebih bermanfaat buat banyak orang, apapun agama mereka, apapun dimanapun mereka berada, karena teknologi baru itu. Siap. Jadi sementara ini yang join baru bronze nih. Mungkin kalau kita leader-leadernya sudah gold, mudah-mudahan lebih mudah menjual gold, menawarkan gold nih. Saya pengen mencoba menyapa Pak Dian Arifin. Ini sensei sahabat kita semua di Batam. Pak Arifin, selamat datang. Ini kami ingin perkenalkan Bapak Ismet itu selain pembimbing tapi juga coach bisnis kita yang baru tadi malam pulang dari Turki. Terima kasih ya. Jadi Pak Arifin sudah ingin juga terpikir untuk bagaimana produk itu cepat datang di Batam, Upline. Nah, bagaimana kalau Upline memberikan suaranya agak kecil di sini nih ya. Oke, Pak Arifin, nggak apa-apa, nanti saya rekam ini. Kalau boleh saya perkenalan, bisa dibuka videonya, kameranya, biar saya sebentar aja mungkin bisa melihat wajah, lebih enak ya kayaknya.
Ya. Oh, itu ya. Di Zoom-nya Pak Arifin. Semuanya. Berarti Pak Arifin bukanya di Apanya lagi nih? Kameranya bisa dibuka, kamera di bawah. kamera di Zoom. Nah, kamera itu letaknya ada di bagian bawah Di kiri bawah handphone. ada gambar mic dan ada gambar kamera. Pencet aja kalau kameranya belum kebuka, biasanya masih ada tanda garis merah. Kalau ditekan itu dia akan kebuka kameranya supaya kita bisa saling bertatap muka. Ya. Ya. Kalau bisa dibuka. Kalau dibuka ini. Halo, Pak Arifin, kita buka itu di video meeting. Belum bisa nih saya nih. Oh, belum bisa. Kiri bawah. Yang ada gambar kamera. Pencet aja layarnya Pak, lalu di bawah itu akan muncul gambar mic sama gambar kamera. Dipencet gambar Gambar kameranya. kamera udah ditekan. Dia saya punya muka nggak keluar. Pak Julius mungkin bisa dibantu. Pak Kilin. Oh iya. Bentar ya. Beliau lebih di dia tanya tuh. Ya, sorry baru dari Ya, toilet upline. Pak Arifin dia tanya, dia punya nggak tahu nggak bisa buka itunya atau Oh, nggak bisa buka ini ya videonya. ya, maksudnya kayak Iya, fotonya. Pak Tio juga boleh, silakan Pak Tio buka kameranya, mungkin kita bisa berkenalan, saling menatap muka. Ya, semua harusnya bisa membuka sendiri, tapi ini kelihatannya Pak Arifin ya susah. Nanti mungkin di Pak Arifin di sebelah kiri bawah dari HP itu ada gambar kamera. Boleh, Ada. Kalau boleh Ada, diklik. tapi saya tekan nggak berubah. Oh, nggak berubah ya? Nggak berubah. Oh, karena di sini settingannya semua sudah bisa buka kamera. Oke. Nanti Mungkin bisa diulang lagi Pak Arifin dan Pak Tio keluar dulu, lalu masuk kembali lagi. Ya. Mungkin keluar dulu, lift itu baru masuk lagi. Kalau yang satu akun Julius itu memang akun saya satu lagi untuk dengarkan suara. Pak Tio mungkin bisa dibuka kameranya, biar saya ingin mengenal lebih dekat Pak Tio. Supaya kita sambil. Pak Tio Beng, ya. Pak Tio Bengkiat boleh bantu buka kameranya kah? Di sebelah kiri bawah itu ada gambar kamera. Ya, pencet layarnya dulu, lalu pencet kameranya biar bisa kebuka. Oke, Pak Arifin, salam kenal. Selamat siang. Arifin sudah buka. Ya. Pak Arifin sudah. Udah bisa Pak Arifin. Wah, iya. Lebih mudah daripada yang saya bayangkan, lebih sehat. Ya, ini Pak Arifin, saya Pak Arifin Batam. Ya, saya sering ke Batam, Pak. Sering sekali saya ke Batam. Dalam beberapa bulan kemarin pulang pergi Jakarta Batam terus. Ya, kalau sekarang saya sudah kenal dengan Pak Arifin, semoga mudah-mudahan saya ke Batam, kita bisa saling ketemu dan saling ngobrol nanti di Batam. Mudah-mudahan. Saya juga berapa kali juga ke Batam, saya nyebrang ke Singapura juga bersama istri juga gitu. Dan di Batam sendiri memang sudah ada juga beberapa donan-donan kami yang bergabung di sana, dan orang Chinese juga, ada Pak Yono di sana. Ya mudah-mudahan nanti
kita bisa buat acara bareng di sana, bisa kumpulkan orang, Pak Arifin, dan kita bisa apa? Bisa ya buat pengenalan sosialisasi daripada One More ini kepada mereka. Oke, silakan mungkin Pak Arifin ada yang mau ditanyakan. Belum dulu nih, masih bingung. Ya, ini memang luar biasa ya. Shinsei ini bukannya orang bilang Shinsei, malah beliau bingung, dia bilang bukan Shinsei. Dia itu tukang servis mesin tubuh manusia. Tukang servis, tapi mesin tubuh manusia. Jadi orang yang dokter sudah ponis ini nggak bisa, mesti operasi, di tangan beliau itu beres, nggak usah operasi, nggak usah apa, normal kembali gitu loh. Nah itu keunggulannya gitu Pak. Baik. Mungkin apa yang bisa dibantu biar banyak dari luar negeri, dalam negeri banyak. Ya sudah coba produknya, ya mungkin sudah coba, udah tahu. Ya mudah-mudahan kerjasama nanti beliau mudah-mudahan bisa buka cabang lagi di Hong Kong atau di Singapura atau di mana-mana lah. Ya kalau beliau yang ngomong produk bagus, domain saya banyak kadang-kadang masih sanksi, ini bisa nggak? Tapi saya bilangin ya Pak Arifin aja 2-3 hari aja sudah order lagi, artinya beliau sudah yakin. Nah kalau beliau udah yakin, tutup mata ambil aja, udah nggak masalah lah. Ya, itu patokannya di Pak Arifin aja. Terus kita pun masih ragu-ragu awalnya, tapi kita kan tanya dulu sama tubuh ya. Kalau tubuhnya udah bilang oke, ya udah tutup mata ambil aja udah. Jadi ini gambarnya mati hidup. Jadi gini Pak Ismet, kalau saya kan selama ini kerjaan saya kan memang seperti Pak Alimin bilang, kalau saya istilahkan saya tukang servis. Jadi saya bukan obatin orang punya penyakit, tapi saya berusaha buat fungsi tubuh seseorang itu bekerja normal kembali. Jadi memang prinsip saya itu dari apa yang saya pelajarin, kalau fungsi tubuh orang itu normal kembali, yang namanya penyakit apapun nggak ada tuh Pak. Jadi kalau nama penyakit cuma judul kalau di saya. Jangan dipikirin judulnya, yang penting tubuh kita normal kembali. Setuju. Jadi selama ini memang saya tidak ngobatin penyakit. Jadi saya paling nggak suka tuh produk untuk sakit ini, saya paling nggak suka. Nah ini saya ketemu dengan One More ini, dia tanpa menyebut untuk penyakit apa. Cocok dengan saya. Maka Bapak perhatikan, kita tempel PNG, apapun cocok. Betul nggak Pak? Nah itu memang yang saya lakukan itu. Saya nggak suka untuk satu, untuk kepala aja, untuk perut aja, itu saya nggak suka, nggak akan saya pakai. Oke. Ya kalau ini memang satu untuk semua gitu ya, itu cocok dengan saya. Nah, saya bangunkan lagi dengan suplemen yang lain lagi sehingga kebutuhan tubuh lebih lengkap lagi. Misalnya contoh kalau mineral itu dari yang saya pelajarin itu setiap hari kita butuh sekurang-kurangnya 70 jenis mineral. Nutrisi paling tidak 46 jenis nutrisi esensial yang kita mesti dapat. Gitu. Kalau di saya lengkapin semua, termasuk enzim, gitu, termasuk omega 369. Saya lengkapin sehingga fungsi tubuhnya itu berfungsi normal kembali. Jadi saat fungsi tubuhnya sudah normal ya, yang namanya penyakit hilang Pak. Hilang. Saya baru-baru ini minggu yang lalu saya dapat satu tamu, dia sudah ke Singapura. Lalu di sana sudah di MRI, ternyata tulang belakangnya miring, itu melengkung. Melengkung, dia datang ke saya. Dia itu waktu berdua sama kawannya. Kawannya nggak nurut diajak ke saya, dia sendiri ikut. Dia sendiri datang ke saya, nyebrang dari Singapura. Hari pertama dia datang. Dia tanya lebih dari 5 kali. 5 kali bahwa dia bisa nggak bisa sembuh nggak. Saya bilang, Bapak jangan pikirkan, tubuh kita kerjanya otomatis, diam-diam. Jangan dikejar-kejar. Ikutin aja maunya tubuh, nggak akan salah. Hari kedua dia datang, sudah semangat. Otaknya pun sudah nyambung. Hari pertama kalau saya ngomong mesti ulang-ulang, hari kedua udah nyambung.
Sudah nyambung, akhirnya dia cuma minum 2 kali, minta bungkus 5 bungkus. Itu waktu belum ada ini, belum ada produk One More. Belum ada produk One More. Lalu dia pulang, dia dari Surabaya. Ini kok gambarnya hilang-hilang terus ya Pak? Di kita stabil. Silakan lanjut, nanti ada rekamannya Pak Arifin. Hah? Di Jakarta stabil, gambarnya aman. Oh, Nanti di sini silakan terus, nanti rekamannya di sini pasti kameranya bagus. naik ke atas ini, ke atas plafon yang saya lihat. Oh, Bukan ke iya, oke. Nah, ini baru dapat. Ini baru kelihatan. Nah, itu ada Pak Herman, selamat siang Pak. Pak Yulius, selamat siang. Nah, Pak Limin, waduh, semangat luar biasa Pak Limin. Jadi maaf saya lanjutkan yang tadi cerita saya ya. Jadi setelah dia pulang ke Surabaya, ternyata yang namanya tulangnya bengkok itu sudah lurus. Sedangkan temannya yang diterusin di Singapura, akhirnya dioperasi, dipotong sebagian liver, lalu dipotong lagi tiroid, akhirnya tambah parah. Setelah dia pulang ke Surabaya, dia lihat kawannya itu yang sama-sama waktu ke Singapura sakit, sekarang sudah sehat. Jadi nanti tanggal 22 ini dia mau datang malah ke Batam. Gitu. Jadi tamu-tamu saya memang biasa gitu, saya datangnya terakhir. Oke, luar biasa sekali Pak Arifin ceritanya. Iya, makanya saya antusias sekali dengan saya tambah lagi produk One More. Saya yakin bisa meningkatkan lagi dia punya efektivitasnya. Karena cara kerja ini berbeda, ini jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat, lebih efektif. Malam juga saya dapat satu tamu, setengah 9 malam minta tolong, pinggangnya sakit. Yang dia kira itu ginjal. Soalnya kencingnya pun sudah hampir berdarah. Sudah sedikit warna darah kan. Akhirnya 1 kali terapi enak udah langsung badannya. Pulangnya udah gagah. Nah itu kemarin saya bantu, saya tempel sama PNG. Oke. Jauh lebih cepat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Arifin kalau boleh saya menambahkan sedikit, ini kita One More ini adalah sebuah konsep kesehatan dengan sebuah gebrakan baru, di mana gebrakan baru ini saya katakan kita sudah mulai merubah kebiasaan kita untuk mengkonsumsi atau dimakan atau diminum dengan cuma hanya dengan sistem menempel. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita ini untuk memasukin sesuatu ke dalam tubuh tidak selalu hanya lewat mulut. Lewat kulit pun, ini kata Profesor Dr. Waworuntu, kulit pun adalah salah satu media atau salah satu wadah untuk bisa memberikan masukan ke dalam tubuh kita, yaitu lewat kulit. Nah, oleh sebab itu kerja daripada produk-produk One More adalah produk One More dapat memasukin semua nutrisi yang ada dalam tubuh kita yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dengan melewati pori-pori dan langsung masuk ke dalam darah kita. Kita tahu bahwa kulit kita, di bawah kulit ini banyak sekali pembuluh darah kita. Nah, oleh sebab itu dengan kita menempelkan patch transdermal tersebut, dia akan masuk langsung ke darah, langsung diserap oleh darah kita tanpa harus melalui proses yang panjang, yaitu di ginjal, di hati, di lambung, dan langsung terserap 90%. Ya, ini bedanya dengan kalau kita mengkonsumsi dengan cara diminum lewat oral. Nah, sehingga ketika langsung masuk ke dalam darah, ini akan membuat kinerja daripada lambung kita, hati kita, ginjal kita, kinerjanya ya tidak banyak, tidak memiliki beban kerja yang berat gitu. Dan ketika masuk ke dalam darah, darah ini kan mengalir ke setiap tubuh kita. Mengalir. Dan langsung menghantarkan ke sel-sel target kita yang bermasalah, organ-organ kita yang bermasalah. Nah, kita tahu bahwa produk kita ini mengandung nutrisi atau suplemen atau mengandung obat-obatan, makanya kita disebut juga medical device, ya. Mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah PNG ini, dia memperbaiki dulu kinerjanya seperti yang tadi Pak Arifin katakan, dia memperbaiki dulu
daripada organ-organ tubuh kita yang rusak dan memperbaiki, menstabilkan metabolisme tubuh. Karena kalau kita minum obat, namun metabolisme tubuh kita tidak normal atau tidak seimbang, maka obat itu akan sia-sia masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, kerja PNG ini adalah menstabilkan metabolisme kita agar terjadi penyerapan yang maksimal ke dalam tubuh. Sehingga ketika diserapnya maksimal, maka diterima oleh organ-organ yang rusak tadi juga pun maksimal juga. Nah, ini cara kerja yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ini metode kesehatan yang terkini atau terbaru di dunia. Nah, kita beruntung mengenal One More sebelum para pakar-pakar kedokteran atau pakar-pakar kesehatan mereka mengenal. Kami sudah mengenal ini lebih dulu dan kami mempelajarinya. Namun kami bersyukur di sini bahwa setelah berjalannya waktu, mulai masuk di sini pakar-pakar kesehatan seperti Profesor Dr. Kintoko, Profesor Dr. Frederick Waworuntu. Nah, termasuk di sini juga ada Pak Arifin juga sebagai pakar juga kesehatan. Jadi semoga kita di sini bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, Pak Arifin. Dan saya yakin Pak Arifin akan lebih tahu banyak daripada kami tentang kinerja tubuh dan lain sebagainya. Itu pakarnya, udah pakarnya Pak Arifin. Ya. Betul. Setelah saya nonton videonya, dengar penjelasan dari itu waktu Dr. Satrio ya, sama Profesor Frederick Waworuntu. Nah, makanya saya langsung mau coba. Makanya malam ini juga saya cari tuh Pak Alim. Iya. Malam juga langsung transaksi. Iya, terima kasih. Saya orangnya gitu, Pak. Kalau udah mau ngebet langsung aja. Nggak suka saya tunggu-tunggu. Jadi gini ya, mungkin saya cerita lagi. Orang Eropa itu sangat susah sekali mempercayai sesuatu. Itu orang Eropa. Karakter mereka adalah orang yang benar-benar tidak gampang dan mudah dipengaruhi dengan apapun. Walaupun kita bilang hebatlah, produk inilah, itulah, dan sebagainya. Namun kalau saya melihat, setelah saya bertemu dengan mereka mengakui akan kehebatan daripada produk One More. Nah, artinya, kalau orang Eropa dengan intelijensi yang sangat tinggi, dengan logika yang bermain juga sangat baik, dan lain sebagainya, mereka benar-benar terbuka menerima ini semuanya. Bagaimana dengan orang-orang kita yang masih kadang-kadang orang kita ini masih percaya dengan hal-hal yang berbau yang mistis lah, apalah dan sebagainya. Orang-orang sana dia tidak percaya dengan soal-soal itu. Umpamanya dibuat orang lah apa. Tapi ketika mereka mencoba dan mereka merasakan sendiri khasiat daripada produk ini, mereka bilang wow, ada dua device, satu di luar, luar biasa. Kecuali dia di luar. Nah, jadi saya berpikir gini aja. Buat Pak Arifin, buat teman-teman semuanya. Kalau orang Eropa saja mau menerima ini dan masuk di dalam logika berpikir mereka, ya kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Gitu. Jadi ini sebuah gebrakan baru dalam dunia kesehatan. Bahkan kita diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO sebagai produk masa depan atau produk future, produk yang dimana kita salah satunya adalah sebagai pelopor, ya. Dan mungkin ke depan nanti akan terjadi perubahan di mana mungkin obat-obatan yang diminum dikonsumsi secara biasa lewat mulut ini, saya pikir lama-kelamaan akan berkurang dan akan orang mulai terbuka dan menerima untuk produk-produk tersebut. Kalau harus ditempel saja, tidak merusak ginjal dan lain sebagainya, kenapa harus kita minum? Gitu. Nah, namun di Indonesia, Pak Arifin, memang waktu pertama kali saya juga memberikan sebuah informasi, edukasi kepada masyarakat kita, masih banyak masyarakat kita yang masih belum menerima, karena mindset mereka ya kalau sakit ya minum obat, kalau sakit ya disuntik, kalau sakit ya diinfus dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hanya masalah mindset saja gitu. Nah, kalau ada yang tidak harus disuntik, ada yang tidak harus dimakan, ada yang harus tidak usah perlu diminum, kenapa Anda terpaku hanya untuk diminum, dimakan, disuntik, dan sebagainya? Ini sesuatu hal yang baru. Namun pada akhirnya ketika banyak yang mencoba dan akhirnya berhasil, nah sedikit-sedikit orang mulai terbuka.
Nah, saya berharap kalau kita masih bermain di area Indonesia saja, saya pikir kayak Pak Arifin yang sudah kemana-mana sampai saya dengar ke Dubai dan lain sebagainya, sampai sama orang Dubai katanya, udah Bapak di sini aja, mau apa, udah kami yang akan fasilitasi dan sebagainya. Saya pikir Pak, kalau Bapak bisa masuk di situ, wow. Dan kemarin juga ada beberapa yang saya ketemu juga, mereka bukan orang Dubai, tapi mereka sudah masuk ke Dubai. Mereka sudah masuk, produk ini sudah masuk ke Dubai. Dan orang Dubai sangat interest, sangat welcome, ya. Nah, cuma kan mereka bukan seperti Pak Arifin, mereka bukan pakar kesehatan, mereka masuk membawa misi One More sebagai bisnis, gitu ya. Tapi kalau Pak Arifin kan nanti akan masuknya melalui kesehatan. Iya. Saya berharap begitu. Iya, saya mau tidak mau mesti masuk dari kesehatan. Soalnya yang saya hadapi ini semua orang sakit. Dan Iya, orang sakit nggak suka duit, Pak. Dia mau sehat. iya, iya. Dia Duit sehat tidak dulu, masalah ya, Pak. Artinya biar duit tidak masalah buat mereka ya. Iya, dia mau nyawa. Ya. Yang saya tangani soalnya kelas berat, Pak. Udah saya Iya, nyawa semuanya. Jadi nggak bisa diajakin bisnis. Iya, iya. Padahal kalau konsep multi level saya sih paham sekali. Nah, Ya. saya kan bangun dari multi level sebetulnya. Saya itu di DXN sampai sekarang. Oh, DSN, tahu. Nah, itu sampai sekarang saya stokis Pak di Batam. Oke. Baik. Jadi begini Pak Arifin, saya mungkin ulangi lagi. Kita semua berawal masuk dengan kesehatan. Namun saya berharap begini. Contohlah, di sini Pak Arifin saya akan memberikan sebuah edukasi informasi tentang produk One More. Ketika Pak Arifin sembuh dengan produk kami, saya berharap cerita saya ini tidak berhenti saja dengan Pak Arifin. Saya berharap saya harus memberikan sebuah edukasi tentang produk knowledge-nya, sehingga ketika nanti Pak Arifin sudah merasa sehat, sudah merasa ada manfaatnya buat tubuh Pak Arifin terhadap produk kita, saya berharap Pak Arifin bisa bercerita lagi kepada orang lain tentang produk ini. Itu pasti. Nah, sehingga dengan kita cerita tadi, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah membangun jalur-jalur distribusi bisnis kita. Sehingga nanti orang tersebut, oh saya mau Pak Arifin. Saya bergabung, saya mau beli, pesan, pakai, beli. Kita berikan lagi sebuah edukasi terhadap dia. Lalu setelah dia pakai, wah bagus sekali. Dia akan cerita lagi kepada temannya lagi yang lain. Akhirnya jalur distribusi ini terus berkembang terus. Dan akhirnya menjadi sebuah bisnis. Iya. Yang dimana bisa menghasilkan. Saya celah sedikit ya. Ini tentang konsep kita punya marketing plan ya. Maaf kalau saya salah, tolong dibetulin ya. Itu yang saya pelajari. Itu dia cuma kasih waktu 28 hari, 4 minggu itu. Itu untuk kita mau top up atau tidak. Kelihatannya begitu, Pak. Ya. Itu yang bikin orang pesimis tuh, Pak. Oke, saya akan ceritakan sedikit Pak Arifin. Top up kita tidak sampai 28 hari, sampai selamanya kita mau top up boleh. Boleh. Ya. Jadi tidak terpatok pada 28 hari. Ya. 28 hari yang dimaksud di sini adalah ketika kita masuk pertama kali basic, maka akun kita aktif. Masa 28 hari aktif tersebut, kita akan bisa melakukan top up, cuma hanya menambahkan sisa daripada contoh basic masuk 2.800.000. Dan ketika masih 28 hari tersebut, kita mau top up ke gold yang 28 juta, kita tinggal menambahkan saja. Artinya 2,8 juta itu sudah terhitung. Ya. Nah, yang dikatakan hanya sampai 28 hari itu kalau lebih daripada 28 hari Anda mau top up ke gold, maka Anda menambahkannya dari semula lagi 28 juta itu tadi. Tapi posisi kita nggak hilang. Tidak hilang, tidak hilang. Dan 28 juta itu sebenarnya cuma hanya sekali seumur hidup untuk menentukan nilai persentase kita masuk dalam kategori 13%, 15%, 16%, atau 19%, 17% atau 19%. Itu cuma hanya sekali, Pak Arifin. Selebihnya kita tidak disarankan untuk berbelanja dengan harus gold terus setiap bulan, 28 juta setiap bulan. Enggak. Ya, itu paham. Kita flat 2,6 juta saja. Yang saya bayangkan kan gini, Pak Alwi selalu bilang berapa M. Saya bilang mustahil kalau kita bermain di basic. Mau berapa M kan mustahil, Pak. Betul nggak?
Iya, iya, betul. Kita tentu mesti di goal kan gitu. Nah, celakanya ini di goal ini kita nggak dikasih kesempatan di saat kita mau baru kita naik. Nah, tapi dengan penjelasan gini masih masuk di akal, masih boleh lah itu. Iya, Ya kita iya, beli full lagi nggak ada masalah. Yang nggak ada penting masalah. ini nggak hilang, bukan Nggak dari hilang, lagi gitu kan. tidak hilang, tidak hilang. Ya kalau itu masih bisa diterima itu. Iya. Tapi Mungkin Pak Julius bisa Iya. nanti membantu, kita akan membuat sebuah Zoom, Pak Julius, ya. Membuat Zoom yang dimana Zoom kita adalah kita memberikan sebuah edukasi tentang marketing plan. Supaya seperti Pak Arifin ini bisa menangkap informasinya sedetail mungkin. Tidak setengah-setengah. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Alimin kepada Pak Arifin ini mungkin ditangkap oleh Pak Arifin, wah ternyata kita harus masuk gold lagi, tidak bisa setelah 28 hari udah nggak bisa ini lagi dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu mungkin saya harapkan nanti kita bisa membuat link Zoom untuk kita membahas secara detail tentang marketing plan yang ada. Minimal kita paham dulu, minimal kita tahu. Ya. Boleh, ya. Baik, upline. Betul. Saya kira karena memang juga Pak Alimin baru beberapa hari join ya, kurang lebih seminggu. Tapi memang banyak yang belum, boom juga belum tentu bisa ikut terus. Mungkin boleh kita bikin boom kecil khusus untuk tim kita, tim Pak Arifin, lalu tim Pak Alimin, sama nanti kita sertakan juga Pak Rusli. Supaya di situ kalau boom yang kecil kan kita bisa tanya jawab. Kalau ikut boom yang besar itu tidak. Tapi kapan Pak Arifin ada waktu, karena Pak Arifin ini kan hampir tamunya 24 jam ya. Kita boleh sesuaikan kapan waktunya, kurang lebih sekitar 1,5 jam lah berikut tanya jawab. Nanti saya siapkan Zoom-nya. Tinggal kita sesuaikan waktunya Pak Arifin, waktunya Om Upline Ismet. Boleh, silakan. Dengan senang hati saya akan berbagi. Kira Pak Arifin ada waktu yang lebih lega kapankah? Pak Arifin kayaknya sinyalnya agak ini ya di Batam ya, agak kurang bagus sinyalnya, sehingga suara yang diterimanya agak ini ya, hang. Kira-kira nanti juga saya minta tolong Pak Alimin untuk mengatur ya. Ini Pak Alimin karena pengen dengar, dia sedang di luar ini malahan. Nah ini malah kelempar keluar. Iya. Pak Tio Bekiat, Pak Tio Bekiat bisa belajar lebih lanjut nih. Ya, dia Surabaya. Oke, Pak Alimin, kira-kira kalau waktu mau nanti ada Zoom khusus untuk membedah marketing plan, silakan tolong diatur dengan Pak Arifin kapan dan jam berapa. Ya, biasanya sore atau malam hari lah, nanti kita atur jadwalnya ya. Oke, nanti kita juga mohon kesediaan Pak Ismet pas ada waktu ya, kita harus sesuaikan karena Pak Ismet juga pasti jadwalnya juga lumayan penuh. Iya, nanti lumayan. kita cari yang pas, nanti saya siapkan Zoom-nya. Lumayan. Nah, ini saya juga berharap, ini kan komunitas ini ya. Saya dari awal saya bilang, saya ingin sekali bisa masuk ke daratan Cina, saya ingin bisa masuk ke komunitas China, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, dan lain sebagainya. Nah, harapan saya ini semoga ini bisa dimulai dari teman-teman, dari Pak Arifin, dari Pak Alimin, bahkan Pak Regi juga. Pak Regi kan Chinese juga gitu ya. Dan banyak juga Pak Regi sudah ngobrol dengan saya juga. Nah, kalau bisa nanti kita bergabung, jadi kita buat komunitas khusus di mana kita tujuannya memang mau mengarahnya ke sana, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Cina, ke Singapura dan sebagainya. Sehingga dalam Zoom ini kita bisa bareng-bareng membuat satu training atau satu edukasi untuk saya akan bisa berbicara dan menjelaskan semua tentang One More. Dan di sini kita bisa sesi tanya jawab. Yang mau bertanya boleh silakan. Ya. Tapi nanti ya mungkin bisa lah Pak Arifin, nanti Pak Rusli, dia orang ada banyak teman-teman di luar negeri ya, termasuk Tio Bengkiat, beliau itu banyak teman-teman di luar negeri. Kalau mereka sudah ini gerak, mungkin bisa membantu ya cari teman-teman di sana, dibantu dengan Pak Ismet sama Pak Julius. Saya yakin mereka pasti
bisa inilah kenalkan dengan sempurna gitu loh. Ya, karena begini Pak, saya sering pulang pergi ke Turki dan kami sering ikut acara di sana. Sementara ini sudah dari berbagai negara Eropa turut hadir dalam acara-acara One More. Cuma sementara dari negara Chinese ini yang belum ada gitu. Ini belum ada. Nah, kalau seandainya Anda bisa masuk ke negara kayak Hong Kong, Taiwan, China, dan lain sebagainya, Anda bisa masuk dan kita bisa menghadirkan orang-orang dari China, Hong Kong, Taiwan untuk juga hadir di acara-acara One More di Eropa, saya pikir, waduh, ini akan disambut baik oleh si pemilik Mustafa Ardil dan Septihan Ardil. Dan mereka ngomong sama saya, mereka bilang begini, Mr. Ismet, you orang Asia. Mungkin kami untuk masuk ke orang Asia, kami agak susah. Ya. Negara Indonesia sangat dekat dengan negara-negara Asia. Saya berharap lah salah satunya daripada pintu untuk kami bisa masuk ke sana. Ketika nanti ada di sana, kami yang akan turun. Kami akan akan berusaha untuk membangun kantor di sana dan lain sebagainya. Karena visi beliau adalah One More ingin menjadi number one di seluruh dunia. Itu visi beliau. One More ingin berkembang di seluruh dunia. Jadi harapannya Pak Arifin, Pak Alimin, Pak Regi, atau bahkan juga dari Pak Herman, saya berharap Pak Tio, saya berharap ayo mari kita sama-sama dan bila perlu nanti Pak Julius bisa buat Zoom meeting yang khusus mengundang Mr. Burkan atau bahkan nanti bisa Mustafa Ardil untuk masuk dalam ruang Zoom meeting kita. Dan saya yakin kalau Pak Julius yang minta kepada Mr. Burkan karena saya tidak bisa bahasa Inggris, bilang aja saya yang minta dan bilang aja kita juga berharap Mr. Mustafa Ardil juga bisa hadir dalam ruang Zoom meeting, pasti akan diterima Pak. Pokoknya tinggal sebutin nama saya. Udah, diterima langsung. Mereka akan masuk dalam ruang Zoom ini. Siap, Pak. Yes. Dan nanti kita gabungkan dengan tim dari Sydney karena Bapak Rusli yang downline-nya Pak Alimin juga kaki kanannya Pak Alimin itu sudah semangat 45 untuk juga melebarkan ini ke Perth, Melbourne sama Sydney. Jadi di Sydney nanti bisa juga lewat jalur dari Jakarta lagi selain Pak Amri Yusra. Dan Pak Rusli ini adalah pebisnis, dia masih aktif dan juga selain aktif di bisnis juga sangat aktif di Walubi. Sehingga dan visi-visi dari Mr. Mustafa Ardil itu sudah saya sampaikan bahwa ingin membawa transformasi cara baru itu menyehatkan badan dan menyehatkan kantong itu sangat sesuai dengan Pak Rusli punya visi hidup beliau. Ya, Pak Julius, bolehkah saya minta Pak Julius bisa sambungkan ke Mr. Burkan? Paling tidak berkenalan dengan bapak-bapak semua yang ada dalam ruangan Zoom ini. Minta waktu bangsa 5 menit, 10 menit aja. Kasih tahu bahwa kita punya niat ingin untuk masuk ke daratan Asia, ke Australia, ke Perth, Sydney, dan sebagainya. Dan begitu juga ke Hong Kong, ke Taiwan. Sehingga Pak Julius bisa nanti mentranslitkan pakai bahasa Inggris. Siap, saya hubungkan dengan Mr. Bilang saya yang minta, Pak. Bilang saya yang minta. Oke, siap, Upline. Saya minta waktu sebentar. Boleh Pak Herman untuk meetingnya dulu? Ya. Saya telepon beliau. Ya, coba telepon Pak. Ya, tolong di-handle dulu. Tolong di-handle dulu. Pak Arifin sendiri, kalau boleh tahu Pak Arifin, apakah Pak Arifin sudah mulai mencoba menempelkan di badan Pak Arifin sendiri? Sudah. Sudah ya. Nah. Apa kira-kira? Saya dapat barang baru selalu diri saya dulu Pak. Jadi kelinci percobaannya Pak.
Oh, oke. Apa ada Saya- sesuatu yang mungkin Pak Arifin boleh cerita yang Pak Arifin dapatkan? Enggak sih, kalau saya cuma panas saja. Oh, Panas saja, tapi di tempat-tempat tertentu ada panasnya luar biasa. oke. Jadi mungkin sedikit saya menjelaskan, Pak. Ketika terjadi panas di kulit kita atau tubuh kita, itu bertanda bahwa produk kita bekerja. Dia akan Ya. bekerja ketika tubuh kita membutuhkan. Dia akan memberikan masukan nutrisi tersebut ke dalam tubuh kita sehingga terjadi panas. Nah, panas itu berasal dari kandungan daripada ginseng kita yang ada di dalam produk-produk kita. Nah, namun ketika nanti dia dingin kembali, berarti tubuh kita kebutuhannya sudah tercukupi, sehingga dia akan dingin kembali. Nah, nanti kalau seandainya tubuh kita membutuhkan kembali, dia akan otomatis lagi panas kembali lagi, hangat kembali lagi untuk bekerja masuk. Jadi intinya daripada produk kita ini adalah kita tidak perlu lagi, kalau kita minum obat ya, tidak perlu lagi kita minum pagi, siang, sore, atau malam. Karena secara kalau kita sudah tempelkan patch tersebut, dia akan masuk sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kapanpun umpama tubuh kita membutuhkan 2 jam lagi, 3 jam lagi, dia akan masuk lagi. Nanti stop lagi, 5 jam lagi atau 6 jam ke depan butuh lagi, dia akan masuk lagi selama 2 atau 3 kali 24 jam. Nah, ini yang membuat orang interest, Pak. Artinya mereka mengatakan begini, wah, kalau begitu saya tidak perlu lagi ya lupa minum obat atau minum obat siang, malam, dan lain sebagainya. Karena produk ini sudah, dia bekerja secara otomatis. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, memang unik. Ya, udah. Ya, ini gimana Pak Herman mau tanya apa? Apa kabar Pak Arifin? Ya, bagaimana Batam? Batam gimana? Makin ramai, apalagi hari libur. Stabil aja di Batam. Oke, stabil aja ya. Saya kan Ya, nanti ketemu kalau- satu Ya. tamu saya yang dia kan coba yang PNG. Ya, Ya. PNG itu dia coba, lalu saya bilang ini 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari penempelan. Lalu dia bilang, kalau mandi gimana? Mandi nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau saya mau wudhu gimana, dia bilang. Gitu. Jadi kalau menurut dia wudhu tuh nggak boleh ada tempelan gitu, kalau dia punya pemahaman gitu. Jadi pada saat itu saya bilang, waduh kalau nggak boleh ya udah Bapak lepas dulu aja, saya bilang, nanti baru tempel lagi. Oke, gini Pak Arifin boleh saya jelaskan, mohon maaf. Jadi buat orang muslim, kadang-kadang yang tidak boleh ketika dia ambil wudhu itu air tidak masuk atau mengena di kulit, ya. Nah, produk kita sudah didesain dia berpori. Jadi ketika itu ditempelkan di dalam kulit, di kulit kita, ketika dia ambil berwudu, air wudu, maka tetap air itu akan meresap masuk ke dalam kena kulit kita. Jadi no problem, tidak masalah. Ya, nanti bisa dijelaskan seperti itu. Jadi gini juga Pak Iskandar, Pak Ismet. Tadi kita sudah konsultasi dengan beberapa yang tahu agama ya, yang tahu aturan berwuduk itu gitu. Sebenarnya kan wuduk itu hanya satu syarat, pakai air, ya kan? Sementara kan tayamum juga bisa. Tetapi artinya intisarinya adalah kalau berwuduk itu atau mensucikan diri itu adalah dari niatnya. Jadi arti air itu hanya syarat saja. Ya, jadi air itu hanya syarat. Tapi waktu dia berwuduk itu tujuannya apa? Niatnya apa? Kalau tujuannya itu adalah ibadah, ikhlas, ya dengan sendiri itu menghapus yang kecurigaan yang tadi gitu. Air tidak meresap, itu nggak terlalu penting gitu. Itu sebagian yang tahu agama, tapi kita kan nggak tahu kan di Indonesia itu kan di Indonesia itu kan ada Muhammadiyah, ada NU gitu ya kan.
Ya, Berbagai jadi artinya, aliran. iya alirannya. Yang penting adalah niatnya berwudhu itu adalah mensucikan diri dari niat, bukan membasuh tangan pakai air gitu loh. Ya. Gitu loh Pak Arifin. Ya. Namun kalau jawaban yang lebih simpel dan logis adalah produk kita memang sudah didesain berpori. Jadi air tersebut tetap akan mengena di kulit kita. Jadi tidak masalah Pak Arifin ketika ada yang bertanya, wah ini kalau ambil air wudhu nanti wudhu kita tidak sah atau apa. Enggak, bisa ceritakan aja. Tetap plester kita berpori dan air tetap akan masuk mengenai daripada kulit kita. Jadi tetap sah. Itu aja. Iya. Ya, oke, aman. Aman. Jadi nggak perlu dicopot. Tidak perlu dicopot-copot. Ya. Iya. Nah. Justru saya juga khawatir orang tipis begitu dicopot apa nggak sobek. Iya. Kalau robek sih tidak Pak Arifin. Cuma kalau dicopot memang otomatis Daya lengketnya ya. kinerjanya jadi agak sedikit berkurang, itu aja. Tapi tidak hilang. Bahkan kalau buat orang-orang yang ini sering mengalami ya Pak, aduh saya ini iritasi Pak, nggak bisa yang namanya menempel-nempel sesuatu di kulit saya, akan timbul gatal-gatal. Nah, saya bilang, kalau Anda merasa gatal ketika Anda tempelkan di tangan kanan, maka Anda bisa buka dan Anda pindahkan ke tangan kiri. Itu bisa dirubah, nggak apa-apa. Selama itu belum 2 kali 24 jam, dia akan masih tetap bekerja. Artinya zat yang terkandung di dalamnya tidak hilang, gitu ya. Kalau sudah lebih daripada 3 hari, ya sebaiknya saran saya dibuang, jangan terus ditempelkan gitu. Nah, yang membuat gatal ini pada umumnya rata-rata di orang Indonesia adalah ketika kita menempelkan, lalu kita berkeringat. Keringat itu kan dia meresap di plester kita, lalu kering, nanti keringat lagi, lalu kering lagi, keringat lagi, kering lagi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat gatal. Karena kan keringat kita ini kan sifatnya asam, gitu. Nah, kalau seandainya sebaiknya mereka menempel untuk kebutuhan masalah kesehatan mereka mau mendapatkan sesuatu yang maksimal, saran saya jangan melakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat, alias ya sementara Anda di rumah dulu gitu. Gitu saran saya. Tapi kalau di Turki, kayak kemarin saya di Turki di Antalya. Antalya ini adalah salah satu kota yang sebenarnya menurut mereka adalah kota yang panas, Antalya. Ya. Namun ketika saya di sana, kemarin suhu mereka yang paling panas itu 16-17 derajat, Pak. Itu menurut mereka sudah panas. Sedangkan saya masih merasa dingin gitu. Iya. Ya. Panasnya mereka tidak mengeluarkan keringat, Pak. Jadi ketika saya tempelkan produk tersebut, saya tidak merasakan yang namanya badan saya berkeringat, sehingga itu tempelannya sangat melekat sekali. Bahkan ketika dicabut itu agak susah. Karena benar-benar menempel pada kulit kita yang kering karena dingin, ya. Berbeda dengan iklim Indonesia yang dimana lebih ke tropis sehingga kita banyak mengeluarkan keringat. Nah, jadi saran saya memang ketika mereka memakai produk, nanti Pak Arifin bisa ngomong. Sarannya adalah jangan melakukan aktivitas banyak dulu yang mengeluarkan keringat. Jadi ibu bapak ketika menempelkan produk tersebut ya usahakan di rumah pakai AC biar tidak mengeluarkan keringat. Itu aja. Kurang lebih begitu Pak Arif. Nah ini Pak Julius sudah bisakah menghubungi Mr. Gurkan? Nah, apa-apa. Sepertinya agak sulit. Sedikit sulit katanya. Belum ada respon. Oh belum ada respon. Oke, baik. Ya, mungkin ada hal lain yang bisa kita bicarakan atau sampaikan Pak Julius? Oke, Om Ismet, saya baru saja telepon Mr. Gurkan, tapi Mr. Gurkan sedang meeting. Sedang meeting, tapi saya sudah janji untuk mengundang di meeting Zoom berikutnya. Nah, tapi ini kita bersyukur ada Mr. Yigit di sini. Pak Arifin, Mr. Yigit is our main director in Asia Pacific. Ya, Oke. Mr. Yigit, say hi please.
He is from Istanbul. Halo. Pak, kameranya agak sedikit digeser ke wajah Mr. Yigit. Ya, sudah ini. Nggak kelihatan, setengah badan cuma Mr. Yigit. The point from here. Oke, Pak Ismet sudah ada di sini. Tinggi kameranya Pak, nggak kelihatan saya. Oke. Ya, ya. They speak English. Yes. Ya. Oke. Oke. Halo everyone, perkenalkan saya Ita Telai, Direktur Utama One More International Asia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat. Baik, Mr. Yigit. Alhamdulillah. You fine, Mr. Yigit? Yeah, I'm great. Thanks for asking. How was your holiday in Turkey? Ya, wah, amazing Turki. Luar biasa. Yeah, you are so lucky that Mr. Ismet is one of our top leaders in Indonesia. Although he is new in the company, he joined us like more or less 2 years ago. He's been doing a great job. He's in the top 20 of world leaders in One More, and he was invited to an event in Turkey. So last week, he traveled to Turkey to give a special training. Leaders from Turkey, he shared his experience with One More. He shared his knowledge with One More. So I don't know if you have already joined to One More, but so having a leader upline such as Mr. Esmet is already an advantage. So you will start the game with the ace in your hands. Thank you. Saya kira semua paham ya apa yang disampaikan Mr. Yigit ya. Nggak apa-apa, Pak Julius coba ditranslatekan. Oke, thank you very much. Saya coba translate sedikit. Jadi Mr. Yigit, Direktur Utama untuk One More International Asia Pasifik, yang juga selain membawai Indonesia, juga Thailand, India, and also Kamboja, and all the Asia Pacific. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuka di Hong Kong, mau di China, ya itu masih di bawah dari otoritas Mr. Yigit. Dan Mr. Yigit mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, Bapak semua. He is Mr. Arifin from Batam. He is what we call it, the Shinsei. Shinsei mean a man with capability to cure others. Just like a doctor, but from the traditional China. Okay. Batam is pretty close with still in Indonesia, but pretty close with Singapore. I know that's. Ya. Dan saya perkenalkan bahwa Pak Arifin ini adalah seorang Shinsei yang sudah berpengalaman panjang dan pasiennya from Singapore, from Indonesia, from all around the world, around Indonesia ya, and also from Taiwan. Dubai pun berangkat ke dia. From Dubai to come to Batam. Ya. Dia ke Dubai, pernah diundang ke Dubai for maybe 2 weeks ya, untuk membantu penyembuhan di sana. Ya. Dan he has many relatives and his partner in China. Oke. Nah, kita bersyukur karena Mr. Ismet kemarin diundang ke Antalya untuk menjadi pembicara di salah satu forum yang sangat bergengsi, forum internasional Unity of Diamonds. Unity of Diamonds itu adalah pertemuan para leader dengan peringkat master, pearl master, and sapphire master, and diamond master. The very top leader di dalam One More International Asia. Mereka kagum karena Indonesia, meskipun masih baru, kurang lebih 2 tahun, Pak Ismet sudah bisa membantu begitu banyak orang dan menjadi top leader untuk Asia Pasifik. Income-nya itu sudah lebih dari 9 miliar dalam kurang lebih 2 tahun, lebih 2 bulan. Sehingga beliau diminta untuk menjadi pembicara di Turki dengan peserta itu ratusan orang dan mereka itu kalangan-kalangan pebisnis. Dan Mr. Ismet menjadi top star di sana. Dan langsung di booking untuk berbagi ilmunya Pak Ismet itu untuk di Italia, untuk di Mongolia, dan juga Turki, di lain-lain negara. Jadi kita yang di bawah kepemimpinan Pak Ismet itu sangat beruntung. Oke. Nah, dari situ mungkin ada tambahan dari Mr. Yigit atau tanggapan dari Pak Arifin atau Pak Tio Bengkia dari Surabaya atau Pak Regi, silahkan.
Ya. Ada mau bertanya? Mungkin Pak Julius. Oh ya, oke, silakan Pak Arifin. Tanya apa boleh dari contoh Pak saya. ya hebat gitu ya. Pak Arifin salah satunya he needs more Ya. product come faster to Batam. Because sometimes he has to, just like a doctor, to serve his patient with the product. Offer him being a OC-Lite. Oke. Product. Jadi disarankan untuk menjadi OC-Lite. OC-Lite itu semacam stokis. Mobile stokis. Mobile stokis. How much he has to invest? To deposit 3 gold. Oh, oke. Okay. Not investment, deposits. Nah, Whenever he wants, he can get his money back as long as he return the product. oke. Ada kabar gembira dari solusi dari Mr. Yigit, bagaimana supaya mendapatkan prioritas produk secara cepat. Yaitu hanya perlu belanja 3 gold. It means kurang lebih 30 juta kali 3. 100 juta, nanti itu pun bukan belanja tapi deposit. Deposit begitu barang habis atau menjelang habis, order lagi langsung dikirim. And top priority from the management. Kalau menjadi OC-Lite. Also for each basic pack he distributes, he will get 3,000. 3,000 basic, 1,000. 100,000 for basic, 300 for bronze, Yes. 650 for silver, and 1 juta for gold. Oke. Jadi ada tambahan setiap kali nanti barang yang dikirim itu nanti laku per paket, misalnya basic, maka ada tambahan 100.000. Lalu kalau bronze itu 300.000, kalau silver itu tambahan bonus 650.000, dan kalau orang beli gold, ambil gold, maka pemilik stokis ada tambahan 1 juta. So like with the deposit, like as much as 85 juta, 1 million rupiah deposit, as if he puts in a bank, he will deposit to the company, and he will get 3 gold from us. Okay. And during a month, let's say he distributed all as basic, no gold, no silver, no bronze. He will get distribution commission from company up to 8 juta. Oke. So, which is equal around 10% interest. Oke. So like depositing is money that he doesn't use for the time being to 1 month is much more profitable than putting deposit. under pillow or putting into bank. Oke, thank you very much. Jadi dengan kita menginvestasi sekitar 85 juta, kalau misalnya laku semua basic saja, itu mendapat 8 juta. Nah, 8 juta itu pastinya jauh lebih besar interestnya dibandingkan ditaruh di bawah kasur maupun di bank. Itu dalam 1 bulan. Itu is that di luar dari exclude benefit jaringan ya. Marketing plan bonus he will get. Yes. Just bonus stockist. Yes. That's apa yang kita sampaikan. Business will grow. And Yes. his bonus from marketing plan also will grow. Yes. But this bonus is just from being a stockist. And if his team, if the product he distributes in that area increases, we can upgrade his stockist model from OC-Lite to OC Gold. With OC Gold, he can get, there is no limit for OC Gold. Okay. 10% from all QV he distributes in his area. So imagine he distributed like 100,000 QV product, he will get 10,000 USD every month. Oh, he joined the OC Gold. OC Gold. Is there any what syarat condition? For OC Gold, minimum deposit is 10 gold. Oke. Harus menjadi apprentice loh. Oke. Nah, tawaran lebih menarik lagi bukan jadi OC-Lite. Kalau OC-Lite itu around 85 juta. Tapi kalau menjadi OC Gold itu kurang lebih 10 gold itu berarti sekitar 300 juta. 300 juta. Interestnya jauh lebih tinggi. Nah, nanti detailnya kita bisa sampaikan. Tapi kalau menjadi either apakah itu OC-Lite atau OC Gold, kalau OC-Lite itu sekitar 85 juta atau 90 juta, kalau menjadi OC Gold itu kurang lebih 10 gold, berarti sekitar 300-an juta, itu akan menjadi prioritas untuk selalu barang itu ada.
The difference is Benefitnya, with OC lights, the products is limited. oke. So because deposit is 3 gold, he can distribute maximum 6 gold during a month Oh, I see. with OC light. But if he is OC gold, he can ask company As how- much as- much product as he wants. Oke, 20 gold, 30 gold. it's okay. Yeah, as long as he distribute, we will keep sending him and he will keep getting benefits from there. But with OC light, it's limited. So we recommend OC lights for people maybe in the beginning if you want to try if there is sale, but if they trust there is a sale where they live in neighboring areas, they can just start with OC golds. Oke, oke. Jadi kalau OC Gold itu, kalau OC Light itu terbatas, hanya bisa dapatkan reordernya itu 6 gold lagi. Tapi kalau kita menjadi yang gold, yang stock yang utama, itu dengan investasi 300-an juta tidak ada limitasi. Yes. Tidak ada limitasi untuk order produk. Nah, OC Gold, OC Light itu biasanya disarankan untuk yang bagi pemula. Tapi nanti bisa di-upgrade kalau ini mau menjadi OC Gold is okay. Yes. Gitu. Enggak, dia bertanya benefitnya berapa? Oh, oke. Benefit. Benefitnya, Up to 10%. ya, benefitnya untuk keuntungannya di luar jaringan itu sekitar sampai 10%. 10% berarti kurang lebih kalau sebulan 8 jutaan. Jadi mesti telat. Ya, 8 jutaan. Kalau menjadi seorang OC Gold berarti kalau 10% ya 30-an juta. 30-an juta. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada, is there any paper document we can learn about it? Yeah, of About course. the, We can provide you with. Oke, nanti Pak Arifin dan juga Pak Tiobeng atau siapapun, Pak Regi yang berminat untuk menjadi OC Light atau stokis, mini stokis atau stokis besar, akan kita kirimkan dokumennya untuk dipelajari, apa itu benefitnya sekalian, apa syaratnya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya atau hubungi Mr. Aldo. Aldo, ya. Lewat saya juga boleh. And I will talk directly to Mr. Jigit. Oke. Apakah cukup jelas, Pak Arifin, dan juga untuk mengatasi kelangkaan atau keterlambatan karena baru pertama kali ya? Ya. Tadi already in for this, already ordered 2 bronzes. Ya, in for this. Ya. Ya. So what can I say is, you know, we've been in Indonesia more or less 2 years, but like within the first 2 years, we have learned the culture, we have learned the markets, we use different tools to be successful, but I can call this like learning phase, warming up phase. Oke, jadi One More International yang ada di Indonesia ini baru 2 tahun. Jadi sekarang ini istilahnya masih warming up, masih pemanasan. Dan sangat beruntung Bapak-Bapak sekalian itu ikut diperkenalkan dengan One More ini di tahap-tahap sangat awal, sehingga market masih sangat besar dan like you know, in a boxing game, in the beginning the fighter just throws some jabs, he checks his opponent. So we are now using just our jabs. We haven't used our uppercut or hooks. We have like many tools. But although situation is like that, in the last year, our turnover is more than 10 million USD, and we are being pointed as one of the biggest top 10 MLM companies in Indonesia. Although we haven't used our main weapons, main marketing tools yet. Oke, jadi ibarat petinju, kita ini masih di awal-awal, dan Mr. Yigit ini seorang olahragawan sejati. Ibaratnya petinju, kita ini baru jab-jab ringan untuk mengetes market. Belum, nah sebentar lagi mungkin kita akan menggunakan seluruh kekuatan kita, menggunakan jab, uppercut, dan lain sebagainya. Semua toolsnya makin bagus, dan kita istilahnya baru dalam tahap awal ini sudah masuk dalam top 10, 10 besar marketing di Indonesia. Dan mungkin sebagai kabar gembira, kita juga melakukan semua persiapan legal, semua BPOM-nya, lalu juga ada sampai izin khusus dengan sangat dekat dengan APLI, dan juga dengan Bapak Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai pelindung
direct selling di Indonesia. Bukan di AP2ALI, tapi APLI yang langsung berasosiasi dengan worldwide direct selling. We are committed to growing our business in Indonesia, and this, like, the government also noticed that. That's why they also like want to keep good relations with us, because we are committed to growing our business in Indonesia. For example, during after bulan puasa in May or June, we will have a co-event with Kemangda. Oh, I see. Yes. Oke, jadi One More sangat committed dan juga sangat concern untuk menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia mereka sangat juga melihat komitmen besar ini, mensupport full. Dan nanti selama bulan puasa kita akan bikin event bersama kerjasama dengan Kemendak. Gitu. Jadi sangat positif ininya lah pergerakan kita di awal-awal ini. And the second thing is, near future, probably in a couple of weeks, we are gonna launch our support system, One More Academy. So we were developing it so far, but it's now very close to give its fruits. We are working really hard to create a support system that our members deserve. And with the launch of One More Academy support system, members from bottom to top, from experience to inexperience, they will know what to do. They will know how to be successful in their One More international business. We will give everything, all information that they need, like in a very simplified way. So we will have this one unified education system where anyone from a housewife to a like professor can learn the way to be successful in One More. Oke, dan dalam sekitar 2 minggu lagi akan diluncurkan secara lebih sangat kurikulum One More Academy. Karena keilmuan dalam bidang network marketing menjadi sangat tinggi, menjadi sangat penting juga. Dan dijamin disampaikan dengan cara-cara yang simple, sehingga ibu-ibu rumah tangga yang sederhana, seorang guru, seorang profesor, seorang direktur bisa mempelajarinya itu, dan kalau mengikuti langkah-langkah itu dijamin bisa sukses bersama One More. Gitu. Dalam 2 minggu lagi akan diluncurkan dalam waktu cepat. Sehingga ada satu sistem yang berlaku untuk semua. Dan kuncinya kalau simple, mudah diduplikasi. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau komentar atau tambahan dari Pak Ismet atau dari teman-teman semua. Ini situasi santai, bahkan juga Pak Alimin atau Pak Hirman juga you can add something ideas, dan mungkin pertanyaan juga boleh kepada Mr. Pak Regi bisa bertanya, Pak Regi, kan Pak Regi sering bertanya banyak tuh. Oke, silakan Pak Regi, kesempatan langsung dengan Mr. Yigit. Kesempatan ketemu dengan Mr. Yigit langsung. Good afternoon, Mr. Yigit. It's an honor. I just joined One More, and actually I knew One More about 2 years ago, but I was not interested because the one who is introducing to me, I don't think he's serious businessman. And at that time, I see that the One More has not been legalized in Indonesia. And I'm more interested in crypto those days. But now I'm really hooked with One More. This is amazing products. I think this is the pioneer technology. Yeah, and I think this has a great future. There are so many possibilities of applications of this transdermal patch. Actually, I think I have seen from your talking also, I'm more convinced that One More is really serious in expanding to countries.
I've also friends in some countries, but I'm still thinking of how to reach them to introduce this technology, because I would say a lot of my friends is they are really into the mainstream supplement, through oral. So this is very new, and that means for many people like them also, they have to, if they want to get into one more, they have to give up their old ways. Yeah, but this is interesting, very interesting, I would say. I've seen this is one more has a great vision. So I'm still new. I'm still learning a lot. So I'm very honored this day I can get introduced to you, Mr. Yigit. Thank you for your time. I'm very happy to meet you. I'm very happy that we are on the same ship. I'm very happy that you joined to One More family. So Thank I you. hope you can do great things. You can achieve great success at One More. And me, myself, all management, all your uplines, we are always here to support you. So like, yes, One More has these great products. One More is the pioneer in this technology. Yes, I totally agree. But it's not only our only tool. A part of our products, our marketing plan is very strong. Yes. And our marketing plan has no match in the world. This is our second tool. And the third tool is our vision. We would like to conquer worlds. We would like to change. We would like to change the rules of network marketing in the world. So when we go to a country, we don't want to be one of those MLM countries. If we are in a market, we are there to be number one. That's our target all the time. Wow. So like we need people to share this vision, like you, like Mr. Julius, like Mr. Smith. And like in One More, you know, yes, products are great, but our marketing plan also is great. So we are looking for leaders who will do in their local markets and who will go to other countries to open new markets. You know, One More Indonesia was created just by the vision of a member just like you, just like Mr. Smith, just like Julius. So one man, one member, Mr. Gurkhan, who was a master at that time, he purchased flight tickets, he flew to Indonesia, and he opened all these local markets where One More is doing now millions of US dollars. So you can be the next. Mr. Amin. Smith can be the next. Amin. Yeah, so Amin. just don't limit yourself in your city, don't limit yourself in your region. If you want to go to conquer Taiwan, China, you can go. We are always here to support you. Just reach a certain number of people, and I promise we will come, we will open company there, we will rent the office, we will legalize the product. We are always behind you. Oke. Thank you. Wow. Ya. Oke, Pak Riki mohon izin sebentar ya. Atau Pak Riki bisa membantu untuk mentranslate ke teman-teman? Ya, wah panjang banget ya. Tadi Mr. Yigit bilang ada 3 hal tadi yang disebutkan, yang kekuatan dari One More ini, yaitu pertama memang produknya yang sangat luar biasa, dan kedua marketing plan-nya yang saat ini tidak ada saingannya lah istilahnya di dunia ini, dan yang ketiga yaitu visinya One More. Jadi One More ini mau jadi nomor 1 di dunia, mau menguasai dunia. Ya mungkin banyak yang lupa saya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit, tapi thank you Pak Rigi ya. Oke, jadi yang kalimat-kalimat terakhir itu sangat powerful dari Mr. Yigit. Jadi teman-teman semua, dulu Indonesia ini menjadi besar itu karena satu orang, Mr. Gurkhan Kandemir. Dan Mr. Gurkhan Kandemir, dia rela jauh datang dari Turki, beli tiket sendiri, membangun di Indonesia.
2 tahun lalu kurang lebih, sekarang luar biasa. Dan teman-teman di-encourage, didorong oleh Mr. Yigit to go not only to tidak hanya berbicara soal kota, tidak hanya berbicara soal provinsi, berbicara soal negeri, tapi pergilah sampai jauh ke luar negeri. Perusahaan, manajemen akan mensupport Anda, membangun kantornya di sana, mengurus legalitasnya, totally mereka akan support kita. Jadi Pak Arifin, Pak Tio Bengkiat, lalu juga Pak Regi, encouragement dari kantor luar biasa, dukungan kalau mau membuka di China, mau di Taiwan, mau di Hong Kong, mau di Sydney, company will always support and behind you. Akan selalu support dan ada di belakang Anda untuk mempermudah urusan legal, urusan kantor, sewa kantor dan sebagainya. Tapi harus Anda menjadi seorang pionirnya. Begitu. We are crazy. So we are looking for crazy people like us. Kita betul-betul gila ya, menjadi orang-orang gila dan seperti kita orang-orang yang punya visi besar untuk berani ambil tindakan gila. Oke, ada pertanyaan dari atau tambahan dari Pak Ismet? Dari Pak Arifin silakan. Pak Arifin juga boleh bertanya mumpung ada Mr. Yigit izin langsung. Silakan Pak Arifin. Enggak sih, enggak ada apa-apa. Ya, artinya teman-teman di sini sudah melihat bahwa respon daripada manajemen adalah mendukung kita, mensupport kita sepenuhnya apabila bapak-bapak sekalian yang saya hormati ini mau membuka pasar di beberapa negara-negara, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini, perusahaan pun juga mendukung ini, akan mempercepat daripada bisnis jaringan Anda untuk masuk ke dalam satu negara. Kayak contohnya hari ini, Mr. Yigit sudah membantu untuk membuka sekarang One More di Malaysia sudah punya kantor. Begitu juga dengan India. Beliau juga baru ke India, sudah membuka kantor di India. Dan mudah-mudahan ke depannya impian besar saya adalah saya ingin masuk ke China, Hong Kong, Taiwan, dan beberapa negara-negara Asia seperti Australia dan lain sebagainya. Ini misi kita semuanya. Kita akan menjadi nomor 1. Artinya kalau dulu perusahaan multi level masuk ke Indonesia menjadi negara kedua, yaitu mereka selalu melewati yang namanya negara Singapura dan Malaysia, kita menjadi orang kedua daripada mereka, artinya menjadi donan mereka. Tapi hari ini Indonesia, One More masuk langsung Indonesia menjadi pusatnya, sehingga di sini kita punya kesempatan di mana kita menjadi upline daripada atau sponsor daripada mereka-mereka semua yang ada di Asia ini. Terima kasih, mungkin itu tambahannya. Ya, tambahan dari Mr. Yigit, terima kasih Pak Ismet. Tambahan dari Mr. Yigit, bulan depan Mr. Yigit akan meresmikan pembukaan kantor di Thailand dan Filipina. Wow. Ya. Thailand dan Filipina, dan mudah-mudahan Tuhan berikan kepada teman-teman ini untuk menjadi pelopor nanti mungkin di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan, dan juga terutama impian kita bersama di China. The start process for Australia also. Ya. They're looking for Australia. Dan juga disarankan all Asia Pacific. ya seluruh Asia Pasifik, including Australia. So mari kita berpikir besar bahwa bisnis ini bisa menjadi keberkahan karena justru di Asia Pasifik masih hal yang baru dan dukungan manajemen sangat kuat. Singapura belum, Singapura not yet, right? Not yet, Singapura belum. Nah, Singapura boleh juga dimulai. Singapore is a very friendly country, so Singapore is easy. It's just when we see demand from Singapore, we can go and handle it. Singapore is very friendly country for business. Okay. It's not gonna take long time as long as we see a demand. Yeah. So far, actually, we haven't seen like many requests from Singapore. That's why we haven't expanded there. But as long as there is a request from Singapore, I can go and complete everything in Singapore. Very easy. Very easy. Yes. They're a very friendly and open country I see. for business. Oke. Jadi kabar gembira teman-teman dan juga Pak Arifin dan juga semua teman-teman yang hadir di sini. Singapura itu negara yang sangat bersahabat untuk berbisnis. Mentalnya seperti orang-orang Eropa. Dan kalau ada demand di sana, sangat mudah dari Mr. Yigit dan manajemen untuk segera membantu mewujudkan pembukaan di Singapura. Dan Singapura ini negara kecil tapi perputaran uangnya sangat banyak. Sehingga sangat seksi, sangat bagus kalau bisa kita masuk ke sana. Dari Singapura yang kecil itu akan menyebar kemana-mana.
Itu yang sangat penting. Negara yang sangat mudah, sangat friendly untuk bisnis. Jadi secepatnya kita harus mulai buka daftar nama di sana. Just we need to work. One thing I would like to Okay. repeat. So, Mr. Gurkhan is now diamond master. He doesn't need money, and he opened Indonesia. Yeah. Okay, then you know who opened India market? Again, him. Iya. So like, Indonesia is our hub. Indonesia is our headquarters. I want our leaders from Indonesia to open their markets. It's just enough for Mr. Gurkhan to open. Oke, I will. He I will says he just does one presentation a day, and he opened India. He is the one who opened India. Yeah. Oke, As wonderful. our like dumbass in Indonesia, we should just learn a lesson from him, I think. Oke, ada pelajaran sangat bagus dari Mr. Gurkhan. Mr. Gurkhan bisa dikatakan sudah tanda kutip tidak perlu uang, ya. Tetapi beliau itu setelah membuka dari Indonesia, Mr. Gurkhan yang membuka India. So ini sekarang giliran dari donden-donden Mr. Gurkhan dari Indonesia untuk membuka di negara-negara lain di Asia. In 7 months time, he has a 12 master and 3 apprentices in India. Nah, dalam waktu 3 bulan, dalam beberapa bulan sudah ada pelmaster dan juga apprentice banyak sekali di India. Yeah. Dan ini menggambarkan bahwa begitu banyak yang ditolong oleh Mr. Gurkhan lewat sehat produknya maupun sehat keuangannya. With one more academic support system, we will teach everything. Ya, We have like great mentors who work with us, who help us to develop this strategy. So there will be contributions from leaders all over the world. It's just as soon as we launch it, I kindly ask them to try to get the most from One More Academic Support System. They will learn how to create their business worldwide. They will learn how to create their business locally. Oke. Dan sebentar lagi semua sudah One More Academy siap juga untuk dipakai mau di negara manapun juga, membantu mereka untuk membangun bisnis secara lokal maupun secara worldwide, secara global. Ini semua akan disiapkan dengan mentor-mentor terbaik dari One More. Jadi kita membuka dari awal, tapi nanti yang tenaga-tenaga pengajarnya yang akan membuat mereka segera punya prestasi itu dari kantor One More Academy. We have like roadmap for 3 types of members. We have roadmap for product users only. We have roadmap for people who done this to have a side income. Okay. And we have roadmap for leaders who wants to be like Mr. Gurkhan. Jadi nanti disediakan 3 macam roadmap. Roadmap untuk orang-orang yang hanya mau fokus pada kehebatan dari produk-produk ini. Mereka konsumen murni, users, tapi betul-betul pengen mendapatkan ilmu yang sampai detail, keunggulan produk dan lain sebagainya. Yang kedua, akan dibikin roadmap untuk orang-orang yang menyikapi atau memanfaatkan One More ini untuk menambah income. Side income, income tambahan. Tetapi akan ada kurikulum roadmap yang luar biasa untuk menciptakan pebisnis multinasional seperti Mr. Gurkhan. Jadi ada 3 macam level yang akan disiapkan. Kapan? When we will launch the product, the One More Academy? Saya harap akhir bulan. Oke. Saya harap akhir bulan. Jadi di akhir bulan ini akan disiapkan. Sekarang tugas kita adalah mencari siswa-siswanya, mencari timnya, mau bergerak ke arah product driven boleh, mau ke yang income tambahan boleh, tapi kalau mau menjadi pebisnis yang handal seperti Mr. Gurkhan dengan penghasilan kurang lebih 2,5 miliar dalam 1 bulan pun disediakan kurikulumnya. Ini kita luar biasa. Pak Julius, bisakah saya tambahkan sedikit? Silakan Om Ismail. Oke, karena di Indonesia sekarang ini kan bukan cuma hanya orang Indonesia, jaringan kita sudah ada di Australia, sudah ada di mulai Malaysia dan lain sebagainya, beberapa negara. Nah, bisakah nanti bilang Mr. Rigid, kita harus buat Zoom Boom internasional yang isinya orang Indonesia yang meng-hire orang-orang luar. Jadi pembicaranya pun juga di situ materinya bahasa Inggris, pembicaranya pun juga kalau yang bisa bahasa Inggris Pak Julius gitu, pakai bahasa Inggris.
Tapi kalau memang membutuhkan leader yang harus closingnya tidak bisa berbahasa Inggris, ya harus ada penerjemah untuk bisa menyampaikan itu. Oke, kita aja mungkin. That's a good suggestion. Mr. Imad just suggest we already speak French in other countries. So is there possible to make a boom in English? Actually, Bangkok Academy is like Okay. that. This is one of our plans. Yes, sudah menjadi bagian dari rencana dari One More Academy, akan disediakan nanti business opportunity presentation in English. Yeah, that will be like once in 2 weeks or once in a month. That will be like global Boom internasional. international. Yes, sudah disiapkan Pak Ismet, including the translator. Jadi there are some. It's gonna be held by our employee who speaks English. Yes, Who it will is. get a good grip of our marketing plan, and like we will use like leaders also who can speak English like you, like Mr. Alan. Oke, sudah disiapkan Om Ismet. Jadi Oke. nanti berikut dengan One More Academy disiapkan nanti 1 kali mungkin sebulan boom internasional using the English language. 2 kali sebulan Jadi lah, like- 2 kali sebulan Pak Julius kalau bisa. 2 times in a month. Okay, you bring bawa 200 orang, Mr. Iya. Oke, saya harus belajar bahasa Inggris Mr. Rigid. I just imagine and one day maybe in the early next year will be boom in Mandarin. In Mandarin. Ya, bisa juga bikin boom dalam bahasa Mandarin. Nanti, Ya. Oke, nanti Pak Alimin yang translator. yeah, he is a translator in the kelas saya. using the Mandarin. Ya. speak Chinese. Oh, Tapi ya itu sangat menarik karena kemarin Pak Ismet waktu saya juga follow up dengan Pak Alimin dengan tim beliau itu kalau mereka bicara di antara mereka pakai bahasa Mandarin. Sedangkan saya dulu memang tinggal di kota. My wife is from Tua Sibiu, from Jembatan 5, but I cannot speak in Mandarin. Jadi nanti sudah ada komunitas tim Mandarin ini luar biasa dan it should be we have also boom in Mandarin, maybe early next year, maybe or even faster. Kalau sudah membuka. We are open to new ideas. We are open to suggestions from our members always. Kita selalu terbuka terhadap ide-ide baru dari nanti Anda semua yang akan menjadi leader di negara itu, even Filipina mau pakai bahasa Tagalog pun memungkinkan. Tapi orang Filipina they speak in English very fluently, kan? Ya. Tapi kalau nanti di Mandarin mau bikin pakai bahasa Mandarin boleh. Itu Pak Ismet, terima kasih banyak. Terima kasih. Tadi saya sudah komunikasi dengan Mr. Gurkan, tapi Mr. Gurkan sedang ada meeting dengan manajemen. Tapi saya akan minta beliau untuk berkenan nanti kalau diundang dalam Zoom kecil, Zoom khusus untuk tim ini. Ada tim Pak Arifin, ada Pak Tio Bengkiat dari Surabaya, nanti juga Pak Rusli, and we would like also to invite Mr. Yikit and Mr. Gurkan. Okay. Yes. You can send the kantor pusat Turki. Iya. Sekarang Mr. Gurkan juga informasi dari Mr. Yikit masih di kantor pusat di Turki, in Istanbul, right? Ya. Oh, oke. Tapi beliau akan siap support. Tadi beliau tidak bisa saya telepon tapi membalas WA. Oh ya, Mas Pak Julius, sampaikan sama Mr. Rigid bahwa kita ada punya rencana untuk membuat Zoom boom ini ya offline di Sydney, Australia. Mudah-mudahan ya bisa disupport juga lah, gitu ya. Langsung bilang siap. So you can talk to Pak Rusli also. Thank you, Mr. Rigid. Insya Allah. Oke. Habis Lebaran. Oke, terima kasih banyak Pak Arifin. Saya kira Pak Arifin juga banyak pasien yang menunggu, banyak tamu yang menunggu. Pak Tio Bengkiat, thank you very much. Salam kami dari Jakarta ke Surabaya. Mudah-mudahan nanti boleh bertemu. Ini adik tercinta Pak Alimin dari belakang juga menyampaikan salam. Lalu Pak Regi, thank you. Kita tetanggaan Pak Regi. Ya. And then last but not least, we would like also to thank you Pak Ismet. Mudah-mudahan kita sangat menunggu oleh-olehnya dari oleh-oleh ide, oleh-oleh semangat, energi. Beliau sudah didaulat menjadi the shining star, bukan hanya nanti jadi orang inspirasi di Indonesia, tapi di Mongolia, di Iran, di Italia. Aduh, itu luar biasa. Pak Julius bisa, Pak Julius. Insya Allah.
minta bimbingan dan supportnya Upland. Terima kasih. Ya. Saya boleh leave ruang ini ya, kita tutup bersama. Oke. Kita salam sehat Terima kasih semuanya. Terima semuanya. kasih Pak Limin, Pak Herman. Pak Baik. Tio. Kita foto Terima dulu kasih boleh, semuanya. Kita boleh foto dulu ya. Foto. Kita sambil menunjukkan angka 1. Oke, saya tidak bisa, tapi saya akan 1, 2, 3. Pak Alimin nggak kelihatan. Boleh di belakang Mr. Jikit? Oke. Oke, thank you very much. Oke, terima kasih Pak Ismet semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Sukses sore. Thank you, semuanya. Terima kasih semuanya. Oke. Thank you so much, Mr. Jikit.